Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatilakumul azabu tsumma la tunsarun. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita setidaknya telah menyelesaikan lap pertama di bulan Ramadan ini, yang mana kita telah menyelesaikan 10 hari pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah, ampunan dan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah membacakan 2 ayat yang mana ini merupakan Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Semoga ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita, bisa menjadi pelecut semangat bagi kita. Sebagaimana kita mentadaburinya, sebagaimana kita mengambil pelajaran dan intisari dari ayat ini, yang mana Quran itu merupakan kitab yang mana wajib kita tadabburi. Sebagaimana firman-Nya atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Bahwasanya Al-Qur'an itu kitabun, satu kitab anzalnahu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, mubarakun ilaika, kepada Nabi Muhammad, mubarakun yang merupakan berkah, liyatadabbaru ayati, supaya mereka, yaitu di sini kita, mentadaburi ayat-ayatnya, mengambil pelajaran, liyatadzakkaru ulul albab, dan menjadi pelajaran tazkirah bagi orang-orang yang berakal. Tentunya kita semua merupakan manusia yang berakal, maka dari itu kita wajib mentadaburi ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan pelajaran oleh kita semua. Wabil khusus kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan penuh ampunan dan dilipat gandakan amal, maka alangkah baik dan indahnya bagi kita untuk mentadaburi setiap ayat-ayat Allah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini merupakan motivasi bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutarakan hazil ayah karimah da'watun li jami'i usah minal kafarah wa ghairihim ila taubah wal inabah. Bahwasannya ayat yang mulia ini merupakan dakwah, ajakan dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Li jami'i usah minal kafarah wa ghairihim ila taubah wal inabah. Bagi yang telah melakukan maksiat, bagi para ahli maksiat, untuk apa? Segera taubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu indah dalam ayat ini, berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan ya ahlal maksiat atau
ya ayyuhal fujjar, tapi begitu indah Allah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmat dan ampunannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran begitu luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Bahkan Allah tidak segan-segan memanggil dan menyeru hambanya yang bermaksiat dengan ucapan atau kalimat yang indah, dengan kalimatan thayyibatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min dunillah. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai hamba-hamba kami yang melampaui batas, maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Yang mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sering mengutarakan bahwasanya rahmat Allah itu luas, tidak terbatas. Innallaha wasi'un alim. Yang mana rahmat Allah itu luas, tidak terbatas. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir diutarakan wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Dalam ayat ini mengikhbarkan, memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni semua dosa, semua kesalahan kita. Liman taba minha wa raja'a anha. Bagi orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan itu dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau huruf taukid, yaitu inna. Sesungguhnya. Jadi untuk menghilangkan persepsi keraguan bagi kita sebagai hambanya. Menghilangkan keraguan bahwasanya Allah itu tidak menerima taubat untuk hambanya. Tapi sebaliknya, Allah itu menerima taubat semua dosa dari hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwat tawwabur rahim. Bahkan dari penggalan akhir ayat ini Allah kembali memberikan taukid, memberikan penegasan bagi kita semuanya bahwasanya Allah itu Tawwabur Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah mubalaghah dengan wazan fa'al, yaitu Allah senantiasa menerima taubat dan juga Allah Maha Pengampun bagi hambanya. Tawwabur wa ar-Rahim. Selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, penerima taubat, dan Allah pun Maha memiliki kasih sayang akan hamba-hambanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka benarlah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik bihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kembali meyakinkan kita dalam ayat ini. Salah satunya dalam Quran surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Akan tetapi bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki, Allah pasti akan mengampuni dosa hamba tersebut. Bahkan dalam satu hadis diutarakan, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dosa semua umatmu Bani Adam akan diampuni?" Maka Rasul menjawab, "Naam." Ya tentu saja, bala dalam riwayat lain. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maka Rasul menjawab lagi, ya tentu saja dosanya akan diampuni asalkan dengan syarat dia tidak melakukan syirik. Bahwasanya bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan memiliki ganjaran yang luar biasa.